Siapa yang mau sekolah atau masukkan anak ke sekolah yang iklannya inilah satu-satunya sekolah yang gak ada ujian langsung S1. Ada yang mau sekolah tidak? Ada. Terlalu itu. Oh, ada lagi. Gak ada yang mau sekolah. Masa sekolah tidak ada ujiannya? Atau naik saja begitu? Nah, jadi pohon itu untuk mengetahui. Ternyata manusia gagal. Tapi papa tetap bertanggung jawab. Suatu hari saya dapat ilustrasi. Tapi jangan marah, ini orang Manado. Saya beri contoh orang Minahasa, jangan marah. Suatu hari ada seorang pendeta punya tetangga pandai besi. Tahu pandai besi? Ya itu zaman dulu yang nggak pakai mesin, yang pakai pompa atau pakai kaki di bawah begini, ya terus apinya. Nah tetangga ini orang Kristen. Jadi kalau sudah besinya menyala gitu kan dia pukul, tang gitu. Nah tiap kali tang dia pasti berkata gara-gara Adam, tang gara-gara Adam. Terus begitu aja dia. Karena kan dikatakan karena kamu berdosa maka dengan berpeluh kamu akan cari rezekimu. Jadi keringat tang gara-gara Adam. Pendeta ini sudah berkali-kali nasihati. Stop, kamu jangan nyalakan Adam. Jadi ajari macam-macam. Tidak mau tahu ini satu tetangga ini. Lama-lama pendetanya capek. Dia berdoa, Tuhan beri aku hikmat. Supaya tetanggaku jemaat ini berhenti tidak nyalakan Adam terus. Bagaimana cara? Wah, dia dapat ide. Orang Minahasa suka kawok. Kawok. Tikus, ya kita sudah bener. Tapi bukan tikus got, bukan tikus rumah, enggak. Saya suka kawok, saya suka sampai hari ini, saudara. Ya, pertama kali saya makan kawok itu di Matungkas. Kampung itu, tahun 74. Saya kaget, saya kira ayam. Kok ada giginya? Ternyata tikus. Oke. Nah, suatu hari pendeta dapat ide, tapi dia nggak ngomong sama istrinya. Bilang, Ma, hari ini belanja, masak, kita kan undang tetangga. Mereka berlima kan kita undang makan hari ini. Si istri, pendeta bingung, ada acara apa, ulang tahun? Tidak. Lalu kenapa? Sudah, pokoknya kamu belanja aja. Saya mau undang mereka. Jadi istri nggak dikasih tahu. Waktu istri lagi belanja, kita cari kawok. Tapi nggak dimasak, tikusnya masih hidup. Ya, diikat dulu, udah. Sudah selesai masak semuanya. Nah, si istri nggak dikasih tahu. Ketika istri lagi siapkan makanan, si pendeta siapkan tempat khusus bagus sekali dengan tutup agak berat. Terus dimasukkan di situ hidup, dilepas sudah. Nah, makanan di meja penuh, tetangga datang, pendeta bilang, semuanya boleh kalian makan, cuma yang ini jangan. Oke, yang ini jangan. Nah, kami nggak menemani kalian makan sendiri. Si tetangga bingung, kenapa nggak ditemani makan? Terus si istri bilang, si pendeta bilang, kamu masuk semuanya di dalam, biar mereka berlima makan sendiri. Kira-kira apa terjadi ayo? Kira-kira apa? Nah, itulah manusia. Semua sudah dicoba. Apa ini? Ini apa? Si istri tetangga bilang, sudahlah, itu mungkin milik yang punya rumah, milik Pak Pendeta. Kan saya bilang kita jangan makan itu. Siap. Dia lihat ke dalam, aduh, beda. Ngantuk. Kan dia ingin tahu, lihat itu pendetanya ada tidak. Begitu, wah tikusnya lompat, istri anaknya lari, mejanya terbalik semua. Begitu buat ribut semuanya pendeta keluar. Nah, ternyata enggak cuma gara-gara Adam, gara-gara kamu bisa semua. Ngerti maksudnya? Artinya begini. Ternyata memang kita ini seringkali enggak mau diuji dengan Tuhan. Ngerti? Jadi kalau ada apa-apa dalam kehidupan kita, jangan salahkan Adam. Kita harus ngaku pasti ada salah dalam diri sendiri. Nah ini yang kita kagum. Walaupun demikian, Papa tetap mau bersekutu dengan
Immanuel. Walaupun sudah jatuh dalam dosa, dia masih berjalan-jalan di taman itu untuk menjumpai Adam dan Hawa. Itu nggak masuk akal. Maka itu lagi sekarang. Natal tidak tergantung pestanya, balon-balon, masakannya, tidak hiasan-hiasan, tidak. Natal ditentukan oleh berapa dekat kita dalam fellowship, dalam bersekutu. Kalau dia adalah Tuhan pencipta alam semesta, mau menyatu dengan kita, ini hal yang luar biasa. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Ada siapa di situ? Namanya Henokh. Henokh bagaimana? Nah, bergaul. Saudara, kata sembahyang, kata doa itu tidak dipakai oleh Alkitab. Yang dipakai adalah kata bergaul, bersekutu, berkata, bertanya. Maka itu cari mulai hari ini kalau saudara menemukan hidup Musa, hidup Daud, hidup Henokh, hidup Nuh. Nggak ada. Yeremia, Yeskiel, Yesaya tidak dikatakan berdoalah, berdoa. Paulus pun tidak. Banyak kita salah ngerti. Doa atau sembahyang itu hanya ada di agama-agama. Hebat sekali. Maka itu yang Papa rindukan adalah kita bergaul dengan dia. Berapa tahun Henokh bergaul? Ingat, 300. Kata lagi yang penting. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Jangan lupa kata lagi. Sebelumnya sudah. Pasal 6 kita Kejadian. Ayat yang ke-8. Kita melihat ini. Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Yahweh. Ayat 9. Kenapa dapat kasih karunia dan bagaimana hidup Nuh? Oh, luar biasa sekali saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bagaimana hidupnya? Bergaul dengan Tuhan. Ini yang Papa cari dengan kita anak-anaknya. Intim, mesra, bergaul. Nanti baca tentang Musa juga. Tidak ada kata berdoa, tidak. Musa bertanya, Daud juga begitu. Ada apa-apa dalam hidup Daud, dia bertanya. Dia cari Tuhan. Jadi semua saudara kita di Perjanjian Lama bersekutu. Waktu Paulus dalam Kisah Rasul pasal 27, dia naik kapal 14 malam, 2 minggu gak kelihatan matahari. Dikatakan malam itu malaikat dari Tuhan yang aku layani berdiri di sampingku. Gak ada kata doa. Ada dia lagi berdoa. Kitab Wahyu, Yohanes saudara kita di Pulau Patmos, gak ada kata doa. Tuhan yang hadir kepada dia. Aku mendengar, aku melihat. Yeskiel, saya tuh pernah iri hati pada Yeskiel. Kenapa? Kalau sudah baca kitab Yeskiel, dikit-dikit Tuhan hadir, dikit-dikit rohnya dibawa. Sudah baca kitab Yeremia, dikit-dikit Tuhan berfirman. Enak sekali. Betul nggak? Kenapa pada masa perjanjian baru kita budak semua? Maaf, jangan marah saya ngomong ini. Seharusnya saudara-saudara kita di perjanjian lama itu lebih susah ketemu Tuhan. Sebab Yesus belum datang. Tapi kenyataannya, mengapa mereka lebih gampang jumpa Tuhan daripada kita di perjanjian baru? Kalau kita lihat hidup Musa, enak sekali. Dia diberikan gambar oleh Tuhan bangun tabernakel Musa. Itu sulit sekali. Benangnya, warnanya, ukirannya itu ditentukan semuanya. Bayangkan detail-detail. Dari mana Musa bisa tahu? Dia bergaul dengan zaman Nuh, zaman itu hujan aja belum turun. Nah itu waktu Papa berfirman, Nuh akan ada hujan. Nuh itu bingung. Hujan itu apa? Kok ada orang Betawi itu jengkol dari mana? Karena hujan, apa itu hujan? Tidak tahu. Soal itu buat kapal, Nuh lebih bingung. Zaman itu jangan lagi kapal, getek aja belum dipakai orang. Kalau getek, rakit-rakit. Itu belum dipakai orang. Sebab zaman itu transportasi air belum ada. Tiba-tiba membuat kapal. Apa nggak bingung? Dan Tuhan gambar. Nuh tanya. Belum ada gergaji. Belum ada paku. Belum ada lem. Bayangkan. Nggak bocor kapal itu.